Pada hari biasa di Los Angeles, Eve dan anak-anaknya Izzy dan Josh terjebak kemacetan. Saat mereka terlibat dalam percakapan yang hidup, sesuatu yang aneh terjadi di dekatnya. Banyak mobil yang tenggelam ke tanah dari apa yang dilihat Eve dari tempat duduknya. Mereka segera menyadari bahwa tanah di bawah mereka pecah membentuk lubang pembuangan. Saat keluarga tersebut mencoba melarikan diri, retakan hampir menyusul mereka. Josh berhenti untuk membantu seorang gadis kecil tetapi tidak bisa menjaga keluarganya setelah itu. Dia akhirnya jatuh ke dalam lubang diikuti oleh ibunya. Beberapa detik sebelum turun, Eve memberitahu putrinya bahwa dia mencintainya. Pemandangan kota dari udara menunjukkan kepada kita sebuah lubang besar di tengahnya. Orang-orang menjadi heboh dan keadaan darurat diumumkan. Di tempat lain, suami Eve, Gavin, sedang rapat dengan majikannya. Dia adalah mantan pilot militer yang meninggalkan pekerjaannya setelah kecelakaan. Hal ini menyebabkan dia menderita trauma mental yang menyebabkan halusinasi dan episode mani. Gavin melihat berita tentang lubang pembuangan tersebut dan berlari ke lokasi tersebut untuk mencari keluarganya. Akhirnya dia melihat wajah yang familiar, Izzy memeluknya dan menangis di pelukannya. Hati Gavin hancur saat mengetahui istri dan putranya sudah tiada. Tiba-tiba sekawan burung aneh terbang keluar dari lubang pembuangan dan bergaul ke arah kerumunan sebelum menghilang ke langit. Dalam adegan berikut, kita melihat Hawa terbangun di sebuah ladang. Bingung, dia melihat sekeliling dan melihat lampu hijau di langit. Dia berada di dekat batu dengan bekas tangan berlumuran darah. Kemudian dia teringat sekilas Josh jatuh ke dalam lubang dan mulai mencarinya. Setelah melintasi padang rumput, dia mencapai hutan dan bertemu dengan seorang pria yang sama bingungnya dengan dia. Keduanya melihat asap mengepul di dekatnya dan berlari untuk memeriksa apa itu. Yang mengejutkan mereka, setiap orang dan kendaraan yang jatuh ke dalam lubang pembuangan telah mendarat di sini. Eve bersatu kembali dengan putranya dan orang-orang yang selamat lainnya. Mereka segera mengetahui bahwa mereka jatuh dari riak hijau di langit, tetapi tidak ada yang tahu cara untuk naik kembali. Kelompok ini dipimpin oleh Dr. Sam yang meminta semua orang memanfaatkan situasi sebaik-baiknya dengan mengumpulkan makanan dan air. Semua orang melakukannya, untuk kelompok kecuali seorang petugas polisi bernama Mary Beth yang mencoba menyembunyikan sekotak protein batangan. Ketika Josh memanggilnya, dia menyatakan bahwa mereka tidak bisa tetap menjadi komunitas ketika masa-masa sulit tiba. Tiba-tiba seekor serigala muncul dan menyerang mereka. Segera, hewan itu diikuti oleh kawanannya, membuat para penyintas berada dalam kekacauan. Semua orang masuk ke dalam mobil terdekat, tetapi Eve terjebak antara dua serigala. Seorang pria bernama T menembak mati hewan itu dan menyelamatkan nyawanya. Namun peluru tersebut juga mengenai Josh dan melukainya dengan parah. Dia dibawa ke dalam bus, tempat Sam mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Beberapa saat kemudian, dia dan Eve berangkat mencari ambulan yang juga terjatuh ke dalam lubang tadi. Saat mereka tidak ada, putri Sam, Riley, merawat Josh. Kembali ke LA, Kepala Ilmuwan Departemen Keamanan Dalam Negeri, Dr. Sophia menyampaikan pernyataan resmi kepada publik. Dia mengklaim bahwa tidak ada orang yang jatuh ke dalam lubang yang memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi mereka melakukannya yang terbaik dan mengambil jenazahnya. Setelah mendengarkan pidatonya, Gavin mendapat penglihatan aneh di mana dia melihat Eve di dekat batu dengan sidik jari. Dia memberitahu Izzy bahwa dia mendapatkan penglihatan ini sejak kecelakaannya, tetapi dia selalu hanya melihat ladang dan padang rumput kosong. Kali ini penglihatannya terasa aneh karena dia melihat keluarganya berada di tempat sama yang telah lama menghantuinya. Sementara itu, tim Sofia mengirimkan drone ke dalam lubang pembuangan, namun saat mendekati lampu hijau, drone berhenti mengirimkan sinyal. Di luar, Gavin mendapat penglihatan lain dan kali ini melihat drone yang jatuh. Ia mencoba memberitahu Sofia tentang penglihatannya dan menolaknya sebagai anggota keluarga yang berduka. Bukan hanya itu, Izzy juga berpikiran sama. Gavin menyadari bahwa klaimnya terdengar gila, tetapi jika ada kemungkinan istri dan putranya masih hidup, dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Dia bergegas pulang dan mencari foto yang dia ambil dan Eve saat berpergian karena dia ingat melihat batu dengan cetakan itu. Secara nyata kehidupan yang mengejutkan, dia menemukan gambar itu dan mengetahui alamat di mana batu itu berada. Di tempat lain, Eve dan Sam masih mencari ambulans ketika menemukan T akan melakukan hal yang tidak terfikirkan. Eve menghentikannya, bersikeras bahwa dia pantas untuk hidup, tidak peduli apa yang telah dia lalui.
Ifty pun bergabung dengan mereka dalam pencarian karena dia melihat ambulans ketika pertama kali mendarat. Kembali ke LA, Kevin menemukan batu itu dan mulai menggali di sekitarnya untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Izzy mengira ayahnya sudah gila sampai dia menemukan cincin Eve tergeletak di tanah yang biasa dia pakai di lehernya. Kemudian Eve dan rombongan akhirnya menemukan ambulans di lapangan kosong. Dia memperhatikan tanda bukit Hollywood di kendaraan dan bukit di depan mereka. Keduanya terlihat identik yang berarti mereka masih berada di LA, namun di masa lalu ketika manusia belum menemukannya. Tiba-tiba mereka diserang oleh seekor harimau yang mengejar mereka keluar jauh. Sam jatuh dari bukit, tetapi dua orang lainnya tidak dapat mencarinya saat dikejar oleh binatang buas. Pada satu titik, mereka hanya tinggal beberapa detik lagi untuk diserang sebelum harimau tersebut jatuh ke dalam perangkap. Ini jelas dibuat oleh laki-laki yang berarti mereka bukan satu-satunya orang di sini. Selama beberapa jam berikutnya, mereka mencari Sam dan menemukannya tergeletak di kaki bukit. Punggungnya terluka, tapi dia masih sadar. Mereka harus segera kembali ke camp karena saat ini luka Josh sudah terinfeksi. Ketika Sam menyadari bahwa dia memperlambat kelompoknya, dia meminta yang lain untuk menemui Josh terlebih dahulu. Eve pun meninggalkan T untuk merawat pria itu, sementara dia kembali ke camp sendirian. Sementara itu, Mary Beth menemukan mobil berisi narkoba di dalam bagasinya dan sepertinya tahu milik siapa. Dia mulai bertanya kepada orang-orang tentang pria berjaket hijau. Saat berada di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Veronica dan saudara perempuannya yang bisu, Lily. Ayah Veronica tewas dalam penyerangan kemarin dan jenazahnya diseret hewan. Dia meninggalkan Mary Beth untuk menjaga adiknya sebelum pergi ke hutan untuk mencari ayahnya bersama seorang pria bernama Scott. Saat menjalankan misi, Scott mengetahui Veronica sangat religius dan berpikir jika mereka tersesat, Tuhan akan membantu mereka. Segera Eve tiba di camp dan memberikan antibiotik kepada putranya. Lukanya juga dijahit dan suhu tubuhnya mulai stabil. Sementara itu, Gavin melihat seorang dokter berbicara tentang lubang pembuangan di TV. Karena Sophie tidak menganggapnya serius, Gavin memutuskan menemui dokter untuk meminta bantuan. Awalnya dokter skeptis, tetapi dia setuju untuk menemukan tanggal karbon pada cincin yang ditemukan Gavin. Di tempat lain, Sophie mengetahui rencana Gavin dan memanggilnya ke markas. 3 tahun lalu, lubang pembuangan serupa terbentuk di gurun, dan pada hari yang sama, di sekitar area yang sama, kecelakaan Gavin terjadi. Hasil penanggalan karbon keluar dan cincin tersebut dikatakan berasal dari 10.000 sebelum Masehi. Karena semua bukti, Sophie mempercayai Gavin dan dia mulai menyusun rencana penyelamatan. Dia memperkenalkannya pada pesawat khusus yang mereka rancang untuk dikirim ke lubang pembuangan. Gavin tidak akan diizinkan untuk mengemudikannya, tetapi teman dekatnya, Levi, dipanggil untuk pekerjaan itu kembali ke tahun 10.000 sebelum Masehi. Veronica dan Scott bertemu dengan sekelompok unta yang hendak masuk ke lubang. Scott menghentikan mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Di saat yang sama, mereka melihat jenazah ayah Veronica di tembang lambang palem yang terbuang dari batu. Di hutan, Sam dan Dee bertemu dengan seorang pria bernama Lucas. Ketika mereka sampai di camp, kita mengetahui bahwa Lucas adalah putra Mary Beth dan seorang pengedar narkoba. Hubungan mereka tidak baik, tetapi Mary Beth melindunginya. Riley merawat Sam dan cedera punggungnya bersama Scott. Mereka menggunakan obat-obatan yang mereka temukan di salah satu mobil sebagai obat bius. Ketika Scott kembali, dia memberitahu semua orang bahwa mereka berada di 10.000 sebelum Masehi. Ia adalah seorang lulusan antropologi yang mengetahui bahwa 8 sisa-sisa unta telah diselamatkan dari lubang sebulan yang lalu. Itu adalah 8 unta yang sama yang dia selamatkan sebelumnya. Lucas menolak mempercayainya dan memulai perjalanannya sendiri untuk mencari jalan keluar. Mary Beth mengikutinya dan keduanya akhirnya mencapai jebakan yang pasti dibuat oleh manusia. Sementara itu, Eve dan Dee juga berangkat mencari makanan, tetapi saat berburu mereka menemukan seekor beruang. Itu mengejar mereka ke dalam gua tempat hidup mereka diselamatkan. Namun bukan gua terhalang oleh batu dan tersangkut di dalamnya. Tiba-tiba Lucas dan Mary Beth muncul di belakang mereka, memasuki gua untuk mencari orang asli. Mereka menjelajahi tempat itu dan akhirnya menemukan perairan. Dimasuk untuk mencari jalan keluar, namun dia menemukan kejutan yang lebih besar. Semua orang mengikutinya ke dalam air dan keluar dari sisi lain menuju mayat berusia bertahun-tahun.
Jelas bahwa pria itu berasal dari masa depan seperti mereka dan hidup dalam isolasi. Dia melakukan hal yang tidak terfikirkan dengan pistol yang tergeletak di sampingnya. Kelompok tersebut pun memutuskan untuk merahasiakan hal ini daripada para penyintas lainnya karena tidak ingin menghancurkan semangat mereka. Mereka juga menemukan jamur yang biasa dimakan di luar. Di penghujung hari, mereka kembali ke camp dengan membawa makanan untuk semua orang. Sambil menikmatinya, tim memberitahu Eve bahwa dia menderita tumor otak dan umurnya tak akan lama lagi. Dia sudah putus asa, tapi lubang runtuhan memberinya tujuan untuk hidup. Di masa depan, Levi dan Kevin mendiskusikan misi tersebut. Saat Levi bersiap untuk itu, sebelum pergi, dia mengaku sudah lama berselingkuh dengan Eve dan keduanya berpisah dengan buruk. Penerbangan lepas landas saat pengendali misi menahan napas. Namun sebelum mencapai lampu hijau, mereka kehilangan koneksi dan pesawat tersebut jatuh di masa lalu. Gavin dan Izzy saling berpelukan, berasumsi bahwa mereka juga telah kehilangan Levi. Di camp, Riley berterima kasih kepada Scott karena dia menggunakan obat-obatan yang ditemukan di mobil untuk membantu ayahnya tadi. Scott memberinya pujian tersebut sebelum mengungkapkan bahwa dia menguburkannya di suatu tempat di hutan dan tidak ingat di mana. Tiba-tiba lampu hijau membesar dan pesawat yang membawa Levi memasuki atmosfer. Pagi harinya, Lucas, Eve, Josh, Scott, dan Riley berangkat mencari pesawat. Mereka akhirnya menemukan Levi dan dia pun bertemu kembali dengan Eve sebelum memberitahu mereka tentang misinya. Kelompok ini senang karena orang-orang di kampung halamannya melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Setelah itu, rombongan mencari pesawat jatuh tersebut yang mungkin masih berfungsi. Setelah beberapa menit berjalan, mereka mencapai lokasi kecelakaan dan menemukan pesawat dengan radio dan kompresor mesin rusak. Jika mereka dapat menemukan suku cadang yang cepat, Levi mungkin dapat memperbaikinya, tetapi tampaknya mustahil untuk mendapatkan suku cadang di sini. Sebaliknya, mereka mengumpulkan perbekalan makanan yang dibawanya, memutuskan untuk kembali ke camp. Yang mengejutkan mereka, pesawat tersebut menerima sinyal dari jarak 3 mil dalam hutan. Ini mungkin satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar, sehingga mereka memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu, di camp, Lily ditekan oleh adiknya, Veronica, untuk tidak berbicara dengan siapapun. Karena frustasi, dia berlari ke hutan dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Ketika semua orang berkumpul beberapa saat kemudian, mereka menemukan mayat seorang pria yang merupakan salah satu dari mereka. Lily tahu apa yang terjadi padanya, tapi Veronica tidak membiarkan dia berbicara dengan siapapun. T, yang juga seorang psikiater, menjalankan misinya untuk membantu gadis kecil itu. Dulu di LA sedang dilanda gempa bumi. Tidak menimbulkan banyak kerugian, namun penyebabnya dinyatakan adalah jatuhnya pesawat Levi. Karena itu, misi penyelamatan lebih lanjut dihentikan. Gavin pergi ke kantor Sofia untuk membahas, tetapi mengetahui bahwa dia sedang berlibur. Sebaliknya, dia menemukan fotonya bersama seorang wanita bernama Rebecca yang juga merupakan bagian dari program eksplorasi lubang runtuhan lainnya. Dia berasumsi bahwa dia memiliki jawaban atas pertanyaannya dan mengetahui alamatnya di internet. Setelah itu, dia dan Izzy berkendara menemui Rebecca. Keesokan paginya, mereka sampai di rumah Rebecca dan menemukannya bersama Sophie. Mereka mengungkapkan bahwa ketika lubang runtuhan terakhir muncul di gurun, sekelompok ilmuwan dikirim ke dalam untuk menjelajahinya. Namun celah hijau tertutup sebelum mereka bisa keluar dan menjebak mereka pada 10.000 sebelum Masehi. Selama 3 tahun terakhir, kelompok yang terjebak terdiri dari orang-orang dekat Sophie dan Rebecca, sehingga mereka bersikeras melanjutkan misi penyelamatan meski komando tinggi menendangnya. Rebecca telah membuat pesawat secara rahasia yang akan membantu mereka memasuki lubang pembuangan lagi, yang memiliki modifikasi yang tidak akan menyebabkan gempa bumi juga. Namun mereka harus meluncurkannya secara rahasia dan harus diuji cobakan oleh Gavin. Di camp, Tim menundukkan Lily dan menanyakan pertanyaannya tentang apa yang dia lihat kemarin. Veronica bersikeras bahwa dia tidak dapat berbicara, tetapi Lily membuktikan kesalahannya dengan mengatakan bahwa dia melihat seorang lelaki tua di mana mayat itu ditemukan. Saat dia menceritakan hal ini kepada mereka, lelaki tua tersebut sedang mengawasi mereka dari hutan. Di tempat lain, Lucas mengetahui bahwa simpanan obat-obatannya disembunyikan oleh Scott dan mengikutinya kemanapun karena obat-obatan itu sangat berharga. Kelompok ini akhirnya mencapai tempat seperti benteng yang jelas-jelas dibangun oleh sebuah peradaban. Scott berasumsi bahwa ini adalah peradaban asli di masa lalu. Tempat tersebut juga merupakan lokasi asal sinyal.
Mereka memasuki benteng dan berpisah menjadi kelompok 2 orang untuk mencari sumbernya. Josh dan Riley berakhir di sebuah ruangan dengan pintu rahasia yang membawa mereka keluar benteng. Sementara itu, Eve dan Levi pergi ke gedung aneh tempat sesosok mayat tergeletak di dalam tanda berbentuk palem yang terbuat dari batu. Levi mengungkapkan bahwa misinya juga untuk menemukan ilmuwan yang hilang 3 tahun lalu dan orang tersebut adalah salah satunya. Di saat yang sama, Lucas dan Scott bertengkar saat Lucas mengetahui Scott kehilangan simpanannya. Tiba-tiba mereka diserang oleh penduduk asli benteng yang membuat mereka berdua pingsan. Di luar, Josh dan Riley juga terlihat dikejar menuruni bukit. Mereka bersembunyi di antara bebatuan dan entah bagaimana berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian penduduk asli mengejar Levi dan Eve. Saat mencoba melarikan diri, mereka berakhir di ruangan yang penuh dengan anak-anak. Seorang lelaki kecil meminta mereka bersembunyi dan menyuruh penjaga pergi saat mereka datang mencari pelanggar. Scott dan Lucas terbang di samping mayat tadi. Mereka menggunakan korek api untuk membebaskan tangan mereka dan berlari keluar. Saat ini Josh dan Riley juga telah kembali untuk menjemput korban selamat lainnya. Mereka berkumpul di luar pandangan penduduk asli dengan bantuan seorang anak. Dia menunjukkan jalan keluarnya meskipun pemimpin sukunya adalah kakeknya. Sebelum semua orang dapat melarikan diri, mereka ditemukan dan akan dibunuh sampai seorang wanita menghentikan orang-orang tersebut. Pada akhirnya, kelompok tersebut melarikan diri dan kembali ke camp. Scott kaget karena dia mendengar suku tersebut berbicara bahasa Inggris, padahal orang Eropa tidak seharusnya datang ke wilayah tersebut beberapa dekade kemudian. Dalam adegan berikut, Levi dan kelompoknya mencapai camp dan memberitahu yang lain tentang semua yang terjadi. Saat hari mulai gelap, Tim memperhatikan Lily duduk sendirian dan mendekatinya. Dia memenangkan kepercayaannya sebelum bertanya padanya apakah dia menyembunyikan sesuatu. Lily mengungkapkan bahwa Veronica bukanlah saudara perempuannya. Setahun yang lalu dia diculik oleh Veronica dan ayahnya dan terus bersama mereka saat itu. Dia kaget dengan wahyu ini. Ketika Veronica datang bawa makanan, dia merasakan bahwa dia mengetahui kebenaran dan melarikan diri. Sementara itu, di masa depan, Rebecca membawa Gavin ke sebuah peradaban kuno yang diyakini sebagai tempat berakhirnya para penyintas lubang pembuangan tersebut. Hal ini terbukti ketika mereka menemukan surat kuno dari Eve meminta maaf kepada Gavin karena tidak mempercayai halusinasinya. Gavin juga diberitahu bahwa dia harus mengemudikan pesawatnya ke dalam lubang pembuangan hari ini atau lubang itu akan ditutup pada malam berikutnya dan yang lainnya akan tetap terjebak di masa lalu. Ada kemungkinan dia tidak akan pernah kembali tetapi Izzy mengizinkannya untuk pergi.